الواسع العلم. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan berbagai kenikmatan yang lainnya, kenikmatan yang tiada terhingga jumlahnya, sehingga siapapun di antara kita yang hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan ada yang sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan ada yang sanggup melampaui hitungan nikmatnya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Saya kasih tanda mana ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang senantiasa kita panjatkan atas segala sesuatu pencapaian apapun bentuknya yang ada di dunia ini sebagai ekspresi kegembiraan, ekspresi rasa senang. Karena nikmat itu secara bahasa adalah apapun yang menjadikan hati gembira, itu nikmat. Jadi apapun pencapaian, apapun yang dirasakan yang menjadikan hati senang, itu
Dan Allah lah yang menciptakan kenikmatan itu. Maka jika apapun rasa senang, rasa gembira, hati merasa senang, merasa gembira atas pencapaian, atas perasaan apapun yang menjadikan tuntutan hamba-hamba Allah menunjukkan rasa syukurnya. Maka tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah tadi di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi tadi, betapa kita itu tidak akan ada yang bisa. Kalau bahasa barter itu apa ya? Kalau dalam jual beli gitu ya. Keseimbangan ya, tukar menukar sebagai peran ganti, nggak bakal ada yang sanggup. Sehingga ketika orang kemudian dengan pedenya kelak masuk surga dengan segala amal ibadah semata itu, ya salah besar. Sebab tuntutannya ya, ketika dalam sebuah transaksi itu ya butuh keseimbangan. Di mana keseimbangannya? Ketika manusia menunjukkan amal ibadahnya yang luar biasa, misal pedenya masuk surga dengan cara itu, maka kan kalkulasi barterannya sebagai bentuk rasa apa? Oh, saya ibadah beramal soleh sebagai bentuk rasa syukur pada Allah. Emang sebanding? Enggak bakal sebanding. Sehingga kesolehan seseorang itu yang menjadikan Allah itu tertarik dengan welas asih. Sampailah puncaknya bahwa Allah memasukkan hambanya itu berdasarkan rahmat. Rahmat itu kan welas asih. Dan syarat welas asih yang paling dasar itu adalah menjadikan yang ditujunya itu ridho. Orang kalau udah ridho, orang kalau sudah welas, sudah asih, apalagi dikasih. Namanya ge cinta, seneng gitu. Jadi syaratnya itu. Nah, amal-amal soleh itu sebagai pengantar agar Allah ridho gitu. Nah, kalau udah ridho kan gampang. Nah, kita senang sama istri, senang sama anak, istri solehah, anak-anak kita soleh-solehah, pada nurut gitu ya. Ya apalagi diminta kasih, namanya ge senang gitu. Bukan karena mereka berbuat baiknya, bukan, tapi karena sikapnya yang menyenangkan. Karena sikapnya yang menyenangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu saya sampaikan. Ini sedikit bergeser dari kebiasaan rutinitas ngaji kita. Ini perlu saya sampaikan, kenapa? Jika selama ini orang selalu karena adat ya, karena seremonial. Ketika misalnya dalam sambutan, dalam ceramah, dalam pidato, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Itu perlu digarisbawahi. Jangan pakai terutama ya, di antaranya. Sebab kalau terutama, nikmat iman dan nikmat Islam itu bukan utama, bukan. Kalau di antaranya boleh. Sebab puncak kenikmatan sebagai rasa gembira itu adalah pembawa risalah sampainya iman dan takwa. Siapa pembawa risalah iman dan takwa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi iman dan takwa itu kecil dibandingkan pembawanya, dibandingkan pembawa syariat. Nah, bagaimana mungkin orang kenal iman dan Islam, orang yang membawanya kita nggak mungkin ada gitu. Itu logikanya. Sehingga udahlah, tandanya hilang kali. Ini. Insya Allah saya masih ingat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Perhatikanlah. Qul katakanlah Muhammad. Jadi qul itu fi'il amar. Jadi subjeknya fa'il itu ya Nabi Muhammad. Apapun ayat di dalam Al-Quran, ketika qul itu perintah Allah. Di sini fa'ilnya ya mufrad. Ketika fa'il mufrad itu ya Allah menyatakan, qul katakanlah. Ya dalam kurung ya Muhammad. Qul katakanlah Muhammad. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka bergembiralah. Katakanlah qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah. Jadi di dalam ayat ini falyafrahu juga meskipun fi'il mudhari, karena di sana terdapat lam taukid, itu sebuah pengukuhan, menyimpan amar. Fal yafrahu, maka hendaklah bergembira. Jadi Allah menyuruh bergembira berdasarkan kegembiraan itu karena fadilah dan rahmat Allah. Jadi Allah menyuruh kita bergembira sebabnya karena fadilah atau keutamaan dan rahmat Allah. Apa itu fadilah dan rahmat? Ibnu Abbas di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang populer dengan kitab tafsir Al-Qurtubi, karya dari Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, di kitabnya nih. Ntar tandanya kayaknya hilang nih dalam kitab ini. Ibnu Abbas memberikan pengertian arti dari bifadlillah. Fadilah Allah di dalam ayat ini maksudnya Al-Quran. Al-Quran sebagai bentuk fisik dari mushafnya. Wa birahmatihi, tafsir dari kata rahmat di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakanlah Muhammad dengan karunia Allah, maksudnya Al-Quran. Ada ulama lain memberikan pengertian tafsir maksudnya Islam, risalah Islam. Katakanlah Muhammad dengan karunia Allah, yakni Al-Quran, dan rahmatnya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dengan rahmat dan fadilah Allah, hendaklah mereka bergembira. Jadi Allah menyeru kepada seluruh makhluknya untuk bergembira berdasarkan dua ini. Layak bergembira karena mendapatkan risalah Islam. Layak bergembira karena
hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un. Huwa itu kembali kepada dzalik. Dzaliknya kembali kepada domir yang mengandung fadilah dan rahmat. Huwa, fadilah Allah dan rahmatnya, khairun, itu lebih baik, mimma, dari apapun, yajma'una, yang mereka kumpulkan. Jadi fadilah Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan di dunia ini. Apa yang manusia kumpulkan sehingga hasil pencapaian yang dikumpulkannya orang bergembira, orang senang? Harta. Orang banting tulang, memeras keringat, berpikir keras karena mencari nafkah, harta. Ketika itu didapat, senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Jabatan. Kadang saking pingin jabatannya pakai sikut sana sikut sini. Ketika tujuannya tercapai, senang. Kemudian harta benda, rumah megah, mobil mewah. Apapun pencapaian, huwa khairum mimma yajma'un, mimma, dari apapun, yajma'una, yang mereka kumpulkan. Apa sih yang manusia kumpulkan di dunia ini yang menjadikan senang? Kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana kita merasa senang ketika kita mendapatkan sesuatu. Pencapaian itu semua oleh manusia itu tidak ada artinya dibandingkan fadilah dan rahmat Allah. Dibandingkan manusia ketika mendapatkan risalah Islam yang di dalamnya ada pedoman Al-Quran dan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah. Jadi keimanan yang baik, rasa gembiranya mestinya ya, kita nggak usah munafik. Kita pernah bagaimana mencapai sesuatu di dunia ini kan, ketika tercapai senangnya luar biasa. Ya. Setiap awal bulan gajian senang banget. Dapat bonus senang banget. Apa guys senang? Kita kumpul, apapun yang kita kumpulkan membuat hati gembira. Maka apapun tadi, jika dibandingkan dengan fadilah dan rahmat Allah, tidak ada apa-apanya. Nah, di sini kuncinya. Kenapa? Jika kemudian, ini kan momentum apa nih, bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasarnya. Mayoritas umat muslim di segala penjuru dunia merayakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merayakan semua. Hanya segelintir kecil yang tidak atau ogah, dibiarin. Tapi mayoritas umat muslim di segala penjuru dunia merayakannya. Dasarnya apa? Dasarnya bahagia. Namanya merayakan kan dasarnya apa? Ya dasarnya bahagia. Orang merayakan ulang tahun dasarnya bahagia. Orang merayakan hari raya Idul Fitri dasarnya bahagia. Apapun namanya perayaan itu dasarnya bahagia. Falyafrahu. Kenapa? Falyafrahu ini bagian daripada rasa gembiranya kita atas rahmat Allah. Rahmat di situ oleh Ibnu Abbas dikatakan sebagai tafsirnya, rahmat di sini adalah sosok Kanjeng Nabi. Maka dikatakan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah berfirman semacam ini, dengan tegasnya Allah sendiri bersolawat beserta para malaikatnya kepada kanjeng Nabi, lalu Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat. Ini dasarnya. Bayangin Allah bersolawat beserta para malaikatnya. Lalu Allah pun menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan ayat ini, kenapa sampai segitunya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal wasitatul uzma lana fi kulli ni'mah. Dasarnya kenapa sih segitunya Allah menyuruh bersolawat? Kenapa? Menyuruh, bahasa solu itu fi'il amar. Namanya fi'il amar dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslul amri lil wujub. Dasar perintah dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu hukum asalnya adalah mengarah hukum wajib. Nah, kenapa sampai Allah memberikan perintah bersolawat? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal wasitatul uzma lana fi kulli ni'mah. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah agung atas segala nikmat. Jadi Rasul itu, wasilah itu artinya apa? Perantara. Nabi itu perantara agung atas segala nikmat. Bal huwal ijadu fi kulli makhluk. Bahkan Nabi itu formula. Nabi itu dasar awal mulanya diciptakan alam semesta. Nabi itu formulanya segala makhluk. Kama qala dzul jalali wal ikram, sebagaimana yang disampaikan, yang difirmankan Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Firman Allah di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Andai tidak kuciptakan engkau Muhammad, tidaklah kuciptakan alam semesta. Jadi kalau Allah tidak menciptakan kanjeng Nabi, Allah pun tidak akan menciptakan alam semesta. Maksudnya apa? Tadi kembali kepada orang yang biasa kalau dalam mukadimah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Lah, emang kalau Nabi nggak ada? Ada. Kita kenal iman Islam dari mana? Ya. Kalau Nabi nggak lahir, kalau Nabi nggak ada, kenal Islam dari mana? Inilah yang dimaksud bal huwal ijadu fi kulli makhluk. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Allah menciptakan surga sebagai hadiah utama di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lah sekarang mereka kenal iman dari mana? Dari mana? Syariat Islam atas dasar iman dan takwa dari mana? Jadi ketika surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman beramal soleh berdasarkan iman dan takwanya beragama Islam, orang tahu dari mana? Kalau bukan dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau Nabi nggak ada, surga nganggur dong. Nah ya, surga nganggur Pak. Surga diperuntukkan bagi orang yang beriman, wasilahnya dari Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Muhammadnya nggak ada, berarti nganggur surga. Artinya sia-sia Allah menciptakan surga. Allah menciptakan neraka bagi para pendurhaka. Emang tahu dari mana sifat-sifat durhaka? Kalau bukan dari risalah Islam yang dibawa oleh kanjeng Nabi.
Lah kalau Nabi tidak hadir di alam dunia, lagi-lagi Allah sia-sia menciptakan neraka. Ini yang dimaksud bal huwal ijadu fi kulli makhluk. Jadi Allah menyeru kepada segala makhluk alam semesta untuk beriman dan bertakwa. Dan emang iman dan takwa seruan dakwanya hanya kepada umat manusia? Tidak. Bangsa jin sekalipun juga didakwah untuk beriman. Cuman kita nggak tahu karena beda alam. Bangsa jin aja itu kena talfik, kena taklif untuk beriman. Dakwah sampai kepada bangsa jin. Ya artinya, apapun pencapaian Allah di dalam menciptakan alam semesta, lah kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan, gak ada lah. Itu kuncinya. Kenapa kemudian meskipun di zaman Nabi tidak ada perayaan yang megah tentang Maulid. Lah perayaan itu kan budaya. Perayaan itu budaya. Bukan syariat. Perayaan Maulid, perayaan apapun namanya budaya. Itu bukan syariat. Cuman budayanya Kanjeng Nabi ketika beliau lahir, cara mensyukuri rasa senangnya dengan berpuasa. Itu budayanya. Nah budaya itu kan berkembang, Pak. Budaya itu berkembang. Selama tidak menyalahi syariat, ya tidak masalah. Sebagaimana yang saya katakan budaya itu berkembang dan selama tidak menyalahi syariat tidak masalah. Dulu saya ingat betul ketika masih kecil. Di kampung, kiai saya pernah mengharamkan khutbah Jumat selain bahasa Arab semua. Nyisipin bahasa Sunda, nyisipin bahasa Indonesia. Saking menjaga kesakralan khutbah Jumat, itu kiai saya mengharamkan. Jangan pakai mic dulu. Bid'ah begitu. Nggak usah di luar golongan kita. Ulama-ulama NU saja zaman dulu masih alergi terhadap teknologi. Menganggap bid'ah. Tapi nyatanya ketika itu sebagai wasilah bukan inti daripada syariat, tidak masalah. Itu budaya. Budaya. Mengadopsi budaya selama tidak mengganggu akidah Islamiyah nggak masalah. Kalau kita mau jujur menara, tahu menara apa? Menara kan bangunan masjid itu menara. Emang menara budaya Islam? Bukan. Tidak ada menara kalau kita kembalikan kepada sisi budaya. Nggak ada menara zaman Nabi itu nggak ada. Menara nggak ada. Tapi kenapa kemudian menara sekarang populer? Di masjid-masjid ada. Padahal menara itu bukan budaya Islam, bukan. Menara itu budaya Majusi. Menara itu budaya Majusi loh. Menara itu artinya apa, Pak? Itu bahasa Arab al-manar. Tempat menaruh api. Orang-orang Majusi untuk Majusi itu kan penyembah api, Pak. Semakin tinggi menaruh api semakin besar gitu. Itu kan kepercayaan mereka. Dewanya semakin agung. Itu diadopsi oleh bangunan masjid. Zaman dulu ada yang pernah ke Banten, menaranya kan gede banget, kita aja bisa naik. Dulu menara itu dibangun sedemikian besar agar orang bisa naik ke atas untuk adzan. Itu kiasnya disamakan dengan dulu di zaman Nabi Bilal kalau mau adzan itu nyari tempat yang tinggi agar suaranya menyebar. Di Indonesia mah kan dataran rendah. Ilo kudu naik kelapa dulu. Dibangun menara. Masjid Hasanuddin ya, Sultan Hasanuddin ya. Itu kan
Itu bisa orang bisa naik ke atas. Itu adzan di sana agar suaranya menyebar. Itu menara budaya maju. Lalu kemudian dengan bergesernya zaman, karena memang teknologi sudah hadir, orang ogah capek naik ke atas. Toa yang dinaikin ke atas. Ya. Toa yang dinaikin ke menara. Gak ada sejarahnya menara bangunan masjid zaman Nabi itu gak ada. Menara itu ya dari kata almanar. Almanar, manara. Karena lidah Indonesia menara, manaro. Itu tempat menaruh api. Dari kata nar. Almanar itu isim makan. Isim yang menunjukkan tempat menaruh api gitu loh. Nah itu budaya Majusi. Jadi kalau kita mau jujur, banyak budaya yang diadopsi oleh Islam. Ini bapak-bapak pakai baju takwa. Kata orang Islam disebut baju takwa. Kalau mau jujur, ini awalnya mengadopsi dari mana baju takwa? Dari Cina. Ya, betul. Dari Cina loh, kita kalau mau jujur. Ya kita menyebutnya baju takwa karena orang Islam aja buat sholat. Ya, karena orang Islam model begini yang bapak pakai itu, karena dipakai sholat, karena identitas yang makainya Muslim disebut baju takwa. Padahal mah model pakaian begitu itu ya dari Cina, dipakai silat. Nah kan ya, koko pan ya. Lah koko kan bahasa Cina. Nah kita alergi, kita ambil adat budayanya, kita alergi. Wah kita harus punya identitas nih, karena buat sholat ganti namanya baju takwa. Ini ada baju takwa. Itu kan penamaan. Takwa itu orangnya. Iya kalau beneran dipakai buat sholat, dan bajunya dipakai nongkrong di pos kamling main gaple, aduh gimana itu? Tetap disebut baju takwa gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada topik tadi. Kenapa kemudian ini perlu diluruskan? Karena yang beredar, fitnah yang beredar itu perayaan Maulid. Perayaan Maulid Nabi itu yang mempopulerkan adalah Syiah. Ini fitnahnya ya. Karena itu budaya Syiah. Kalau mau jujur kita katakan memang Syiah itu senang dengan perayaan, tapi yang dipopulerkan oleh Syiah bukan Maulid Nabi. Yang dipopulerkan oleh Syiah adalah pengagungan berlebihan terhadap Sayyidina Husain, bukan kepada Kanjeng Nabi. Sejarah mencatat Sultan Muzaffar yang mempopulerkan Maulid itu jelas Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni bukan Syiah. Didukung oleh para ulama saat itu. Salahuddin Al-Ayyubi dalam sejarah mencatat bahwa bangkitnya semangat umat muslim ketika perang salib bergejolak, hampir kalah mentalitasnya. Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan untuk membaca Sirah Nabawi, sehingga membayangkan para prajurit hebatnya Nabi berjuang. Dan saat itulah para prajurit bersolawat, menggemak bersolawat. Saat itu juga berijtihadlah para ulama, betapa rasa cinta itu semangat membara tatkala nama Nabi sering disebut. Yang kita kenal di sini itu ya dibaan, berjanjian, karena di dalamnya menyebutkan kisah Nabi, maka nama Nabi disebutkan seringnya, maka mau tidak mau ketika nama Nabi disebut kita akan bersolawat, itu otomatis. Lalu dasarnya apa? Kalau kemudian ada orang yang usil, dasarnya apa kok ketika kemudian kaum muslimin bersepakat atas adanya perayaan Maulid dianggap baik?
Loh, Nabi itu pernah bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Apapun yang kaum muslim memandang suatu perkara itu baik, maka di sisi Allah pun itu akan dianggap baik. Karena mustahil kaum muslim mayoritas akan bersepakat dalam kesesatan. Mayoritas sesat itu rada mustahil, tapi kalau minoritas sesat itu ada kemungkinan. Nah, kalau mayoritas sekumpulan mayoritas kok sesat, itu mustahil. Tapi kalau minoritas akan terjerumus kepada kesesatan, itu kemungkinan terjadi. Kita berlogika. Karena orang begitu ya kudu diakal-akalin. Kita jujur menyatakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan madzhabul arba'ah. Apapun istinbat hukum, maka disandarkan kepada 4 madhab. Ya karena Indonesia mayoritas pemahamannya lebih condong kepada Syafi'i, katakanlah Imam Syafi'i. Kenapa lalu bermadhab? Bermadhablah yang menjadikan kita akan lebih selamat dibandingkan orang yang keluar-keluar kembali kepada Quran dan Sunnah. Lah emang Imam Syafi'i tidak Quran dan Sunnah? Ya. Maka ketika dikatakan kamu lebih percaya Imam Syafi'i apa kepada Nabi? Saya katakan, saya akan lebih percaya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang sesuai Quran dan hadis daripada percaya kepada lu. Emang dikatakan 4 mazhab gak pakai Quran hadis? Maka tentu akan lebih percaya kepada para ulama 4 mazhab karena jelas Al-Quran hadisnya daripada orang-orang sekelompok orang yang ngaku diulamakan baru kemarin sore menyatakan juga Quran dan hadis. Kenapa? Jelas secara keilmuan mutawatir. Imam Malik berguru kepada sahabat Sa'id bin Musayyab, itu kelas tabi'in. Sa'id bin Musayyab itu berguru kepada Anas bin Malik, kepada Abu Hurairah. Imam Hanafi demikian. Lalu kemudian punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Dan itu kan keilmuannya nyampe kepada tabi'in, tabi'in nyampe kepada sahabat, sahabat nyampe kepada Kanjeng Nabi. Lo deket loh. Aplikasi akalnya tuh lebih dekat pada sebuah kebenaran, runtut daripada orang-orang yang koar-koar kembali kepada Quran dan Sunnah. Lah kemarin sore kata siapa? Ujungnya kembali kepada Quran dan Sunnah, ujungnya Albani. Lah Albani loh kemarin sore ujungnya Utsaimin. Lah kemarin sore juga itu orang ujungnya Bin Bas, itu juga ulama kemarin sore. Jadi gegayaan kembali kepada Quran dan Sunnah ujung-ujungnya digiring kepada figur-figur itu. Kita seringkali dituduh untuk jangan bertaklid, kembali kepada Quran. Ketika kita desak, kamu sendiri dapat dari mana? Dari ustad, dari ustad. Ustadnya siapa? Si Anu. Nah sama aja lu taklid sama ustad kamu. Emang kamu yakin langsung dari Quran dan Sunnah? Saya tidak yakin. Ujungnya mereka sendiri akan taklid. Bahkan taklid butanya lebih sadis mereka daripada kita. Kalau kita ngaku bertaklid jujur, tapi mereka nggak mau disebut taklid. Tapi giliran keyakinan itu lebih ekstrim daripada kita. Kata ustadznya begini. Kalau kita masih kompromi, karena para ulama berbeda pendapat dan itu sah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya itu. Rasa gembira, kembali faliyafrahu tadi, rasa gembira itu bentuk rasa cinta. Bentuk rasa cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Wa anta ahbabta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis ini menunjukkan kalau kita mencintai figur, meskipun kita tidak sama
figur tadi alim ahli ibadah, meskipun kita tidak sama keilmuannya, meskipun kita tidak sama dalam ahli ibadahnya, tapi rasa cinta itu akan mengantarkan kebersamaan kelak di akhirat. Masih ingat belum lama kalau tidak salah pertemuan sebelumnya ketika saya menyampaikan tentang al-insatu anil khutbah, indal khutbah, berdiam ketika khutbah. Nabi sedang berkhutbah, ada seorang yang masuk masjid, pernah ya? Belum lama kemarin. Si Arab Badui ini, Arabi, orang pedalaman, udah mah kagak sopan, ya Muhammad, lo kok kagak sopan banget. Memang orang udik. Mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Nabi berusaha mengabaikan karena sedang khutbah. Sampai jamaah di situ memberikan isyarat, jangan ganggu lah. Tapi orang ini nggak peduli. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kata Nabi, waihak, celaka kamu. Kok berani-beraninya nanya kapan hari kiamat? Emang apa yang kamu sudah persiapkan kalau hari kiamat tiba? Apa jawab orang tadi? Ya tidak ada persiapan apapun sih. Aku sholat seperti biasa aja. Cuman aku punya rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, disitulah Nabi menyatakan, Al-mar'uman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Artinya dasar cintalah kepada Nabi, kelak di hari kiamat orang yang mencintai Nabi, Nabi membuat kesaksian, dia bersamaku. Itu loh. Rasa cinta itu penting. Rasa cinta itu penting. Jadi perayaan Maulid itu dasarnya cinta. Rasa gembira itu karena cinta. Harapannya kalau kita semua ini sering berkumpul dengan para alim ulama, karena rasa hormat, gembira, rasa cinta. Meskipun ilmu kita nggak sama dengan ulama tadi, meskipun ibadah kita nggak sama, tapi rasa cinta mengantarkan kelak kita akan bersama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apapun yang kaum muslim memandang suatu perkara itu baik, maka di sisi Allah perkara itu pun dinilai baik. Lah kaum muslimin mayoritas seluruh dunia merayakan Maulid Nabi itu baik, maka di sisi Allah pun akan dipandang sebagai sesuatu yang baik. Kenapa dipandang baik? Karena di dalamnya pembacaan Maulid. Dengan pembacaan Maulid nama Nabi sering disebut, maka mau tidak mau lisan kita bersolawat. Di sana sirah Nabawi disebutkan sejarah Nabi. Ketika sejarah Nabi disebutkan, kita tahu bagaimana perjalanan Nabi. Semakin tahu, semakin kenal. Semakin kenal, semakin cinta. Di dalamnya bukan hanya itu, ada pembacaan Al-Quran. Ada santunan anak yatim. Nah, enggak baik itu? Baik. Fahuwa indallahi hasan. Maka di sisi Allah pun akan dipandang baik. Allah alam bisawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat kita semua. Dan tentu saja rasa cinta, bentuk gembira atas segala apapun yang ada di dunia ini tidaklah ada artinya dibandingkan kita kenal risalah Islam, Al-Quran sebagai pedoman. Dan tentu lebih daripada itu, tidak mungkin sampainya risalah Islam, sampainya Al-Quran sebagai pedoman kalau tidak Allah hadirkan pembawanya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan wasilah rasa cinta dan gembira itu yang menghantarkan kita kelak di akhirat bersama masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.